Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Doni Hero 88 Channel. Nah, di video ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih yang menyebabkan kompor gas itu meledak. Karena muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman dan dari rekan-rekan yang lain. Kok bisa ya kompor gas itu meledak? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Penyebab kebakaran itu sebenarnya tidak lebih dari keteledoran kita, ya. Yang pertama, terkadang kita kurang memperhatikan keadaan kompor kita dan instalasinya. Dan yang kedua adalah kesalahan kita dalam memilih instalasi itu sendiri. Instalasi itu terdiri dari selang dan regulator yang kita miliki. Nah, sebenarnya regulator itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu regulator tekanan rendah, contohnya seperti ini, ya. Dan yang kedua regulator tekanan tinggi. Nih, bisa teman-teman perhatikan ujungnya. Yang regulator tekanan tinggi ini ujungnya bolong nih, sedangkan regulator tekanan rendah ini agak kecil, ya. Nah, inilah dua macam bentuk regulator. Nah, terkadang kita tidak paham dalam memilih regulator ini, sehingga kita asal-asal pilih, kita beli di pasar ataupun di toko, langsung kita bawa pulang, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya akan jelaskan regulator tekanan rendah ini dilengkapi dengan sistem pemutus, ya, dilengkapi dengan sistem pemutus. Sedangkan regulator tekanan tinggi ini tidak dilengkapi dengan sistem pemutus. Nah, jadi yang aman itu seperti apa, atau regulator yang mana gitu untuk kita gunakan di rumah, ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube saya untuk mendapatkan notifikasi ataupun video-video terbaru dari saya. Oke? Nah, jadi yang aman untuk rumah itu regulatornya seperti apa sih? Nah, jadi regulator yang aman itu sebenarnya kalau untuk kita pakai di rumah, kita harus menggunakan regulator tekanan rendah ini. Di sini ada sistem pemutus. Kalau semisalnya terjadi pecah selang atau pecah mendadak di belakang kompor kita, dengan menggunakan regulator ini yang low pressure ini, ataupun regulator otomatis, bisa memutus aliran gas secara otomatis. Nah, sedangkan regulator yang high pressure ini biasanya digunakan untuk di luar ruangan. Di luar ruangan seperti tukang goreng, tukang bakso, ataupun hanya dikhususkan untuk kompor yang bertekanan tinggi. Karena kalau kita gunakan regulator yang tekanan rendah ini, kompornya nggak bisa nyala. Nah, untuk lebih jelasnya simak video saya berikut ini. Oke teman-teman, kita akan coba dulu menggunakan regulator yang low pressure tekanan rendah. Kira-kira seperti apa sih kejadiannya kalau misalnya selang ini, ya, selang ini tiba-tiba pecah ketika lagi masak ataupun bocor, apa yang akan terjadi? Coba kita hidupkan kompor dulu. Kompor kita hidup, ya, sudah nyala kompornya. Nah, sekarang kita akan tes, ya, kira-kira bahaya nggak kalau misalnya ini tiba-tiba pecah. Ini saya tes di dalam rumah saya sendiri. Nah teman-teman, ini kalau kita menggunakan regulator yang low pressure ini, kalau misalnya terjadi pecah mendadak nih, saya cabut, ini nggak jadi masalah. Ini apinya mati, tidak terjadi penyambaran, dan langsung di stop oleh regulator yang low pressure tadi. Nah, ini kalau kita menggunakan regulator tekanan rendah. Oke, sekarang kita akan tes menggunakan regulator yang tekanan tinggi. Ini contoh ya, bukan berarti regulator ini tekanan tinggi. Ini contoh dari regulator tekanan tinggi itu kira-kira kerjanya seperti
yang akan saya contohkan dalam video ini. Oke. Nah teman-teman, kalau kita menggunakan regulator yang tekanan tinggi, kira-kira contohnya seperti ini kalau semisal terjadi kebakaran. Kalau semisal terjadi pecah selang di belakang kompor. Ini kompor sengaja saya matikan karena untuk menghindari api yang lebih besar. Ini misalnya kalau ini selang pecah mendadak, itu regulator terpasang, saya cabut. Kalau misalnya selang ini pecah atau putus, nah kira-kira seperti ini contohnya, apinya besar. Itulah risikonya kalau menggunakan regulator yang tekanan tinggi. Nah, itu dia sahabat dapur, cara memilih regulator yang benar. Jangan salah pilih lagi. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyisakan waktunya untuk menonton video ini, dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya.